sudah hadir semuanya di ruangan ini, maka bisa langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Zahyanisi. Di sini saya sebagai mediator yang akan memandu kegiatan mediasi pada hari ini. Dan mungkin sebelum kita mulai, saya akan meminta para pihak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dimulai dari pihak sebelah sini. Silakan. Perkenalkan, saya Aryan Fauzan. Saya sebagai wakil dari Bank Syariah Indonesia. Dan di sebelah saya ada kuasa hukum saya atas nama Fauzan Prawira, dan saya di sini sebagai pihak penggugat. Baik, terima kasih. Dilanjutkan di sebelah sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana. Saya sebagai nasabah dari PT Bank Syariah Indonesia, dan di sini saya sebagai pihak tergugat. Di sini juga saya ditemani bersama kuasa hukum saya bernama Hanifah. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke intinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai mediasi. Jadi mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog untuk menentukan titik temu sehingga terjadi kesepahaman dan kesepakatan. Nah, di dalam kegiatan ini saya akan membuat peraturan sedikit. Yang pertama ini, saya di sini akan membantu Bapak pihak penggugat dan tergugat untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi saya akan membantu. Lalu yang kedua itu, para pihak baik penggugat maupun tergugat wajib mendengarkan satu sama lain. Jadi dilarang untuk memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Lalu yang terakhir, apabila nanti di akhir berhasil untuk menemukan kesepahaman dan kesepakatan, maka para pihak harus sepakat untuk membuat surat perdamaian. Apakah para pihak setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Nah, kita mungkin langsung saja ya masuk kepada intinya. Di sini pertama saya akan meminta penjelasan dari pihak penggugat seperti apa sih permasalahan pokok yang ada. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan dari Bapak Ali. Jadi baik, terima kasih. Jadi pokok permasalahannya itu Bapak Zulfian ini melakukan pembiayaan murabahah. Nah, dia melakukan pembiayaan murabahah ini sebesar 28 juta. Lalu dia tidak melakukan pembayaran angsuran pada bulan ketiga. Nah, jadi dia tidak melakukan pembayaran selama berbulan-bulan terhadap angsuran yang harusnya dibayarkan itu tanpa adanya alasan yang jelas dari Bapak Zulfian ini. Baik, apakah sudah cukup penjelasan dari Bapak Ali? Mungkin penjelasannya akan dijelaskan secara lebih spesifik dan rinci oleh kuasa hukum saya. Silakan. Baik, begini Bu. Jadi pihak dari Bank Syariah Indonesia, saya mewakilinya, itu dari Bapak Zulfian punya hutang Bu, dalam pembiayaan perubahan itu berjumlah 28 juta. Dengan rincian 20 juta itu hasil harga belinya dari semen, batu belah dan sebagainya. Lalu 8 jutanya itu margin keuntungan dari Bank Syariah Indonesia ini. Nah, harusnya itu sistem angsurannya selama 36 bulan Bu. Tapi sampai bulan ke-35 Bapak Zulfian ini baru membayar hanya 2 kali yang berjumlah Rp1.500.000. Baik, apakah sudah cukup penjelasannya Bapak Fauzan? Mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih. Di sini bisa saya simpulkan dikit ya bahwa Bapak Zulfian ini sebagai tergugat mempunyai kewajiban yang belum dilunasi seperti itu ya. Nah, mungkin kalau dari Bapak Zulfian sebagai tergugat bisa dijelaskan terlebih dahulu permasalahannya. Persilakan. Ya, terima kasih mediator. Saya di sini mempunyai pinjaman atau angsuran kepada Syariah Indonesia. Saya tidak mampu membayar angsuran bulanan karena saya keluar di PHK dari kerjaan saya. Jadi saat ini saya sedang menarik ojol, jadi tidak punya hutang. Mungkin secara intinya saya lebih jelaskan kepada kuasa hukum saya.
sudah cukup penjelasannya? Sudah, mungkin lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan pada kuasa hukum saya dengan Ibu Saudara. Ya. Baik, saya di sini selaku kuasa hukum dari Zulfian. Maksud dari pihak Zulfian ini tuh dia belum melunaskan hutang-hutangnya dikarenakan dia PHK dan dia mencari kerjaan lain dengan menarik sebagai driver ojol. Lalu untuk penghasilan dari driver ojol ini belum bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, jadi dia belum bisa untuk membayarkan semua hutang-hutangnya begitu. Ya. Baik, apakah sudah cukup penjelasannya Ibu? Baik, terima kasih. Di sini saya bisa menyimpulkan sedikit ya bahwa memang Bapak Zulfian ini ada kendala di ekonomi, makanya beliau tidak bisa melunasi hutangnya seperti itu ya. Lalu saya alihkan lagi ke pihak penggugat. Apakah dari Bapak Ali ada tanggapan atas penjelasan dari pihak penggugat? Silakan. Ya mungkin tidak bisa seperti itu karena pada perjanjian awal sudah disepakati bahwasannya pembiayaan atau angsuran dilakukan selama 36 angsuran, sedangkan Bapak Zulfian ini telah mensepakati perjanjian tersebut yang dilakukan di awal transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan pada saat itu untuk pembelian semen, batu belah dan macam-macam alat bangunan lainnya. Telah menyepakati Bapak Zulfian dalam perjanjian itu dan menandatangani kontrak untuk melakukan cicilan. Nah, pada akhirnya saat ini Bapak Zulfian hanya melakukan 2 cicilan, bahkan sampai cicilan yang ke-35 Bapak Zulfian baru membayar 2 kali cicilan sebesar 1.500.000, sedangkan cicilan-cicilan yang belum terbayarkan itu saya sudah melakukan somasi kepada Bapak Zulfian, bahkan sampai 3 kali somasinya Bu. Namun tidak ada tanggapan yang diberikan oleh Bapak Zulfian terhadap somasi yang saya berikan kepadanya. Baik, berarti di sini Bapak Ali ini sangat menyayangkan ya apa yang dilakukan oleh Bapak Zulfian, seperti itu kan? Iya Bu, saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Bapak Zulfian Bu. Baik, mungkin dari kuasa hukum ada tambahan? Baik Bu, mungkin dari tambahan dari kuasa hukum dari pihak Bank Syariah Indonesia ini, kami dari pihak Bapak Ali ini sudah memberikan somasi 3 kali, yaitu pada tanggal 26 Oktober tahun 2021, 17 November 2021, dan 2 Desember 2021. Namun dari pihak Bapak Zulfian ini tidak ada tanggapan sama sekali, tidak ada respon sama sekali kepada pihak Bank Syariah Indonesia ini, dan sehingga Bank Syariah Indonesia ini mendapat kerugian sebesar 26.500.000 begitu. Baik, apakah sudah cukup penjelasannya? Baik, dari pihak tergugat ada tanggapan dari penjelasan pihak penggugat? Silakan. Ada Bu ya, gimana ya Bu, saya aja untuk kebutuhan saya tidak cukup, bagaimana mau membayar? Mungkin saya serahkan kepada kuasa hukum saya yang akan menjelaskan. Saya mau memperjelas jelas lagi, pihak Zulfian memang PHK ini adalah surat dari PHK-nya. Jadi di sini saya mau memberi saran aja untuk dari pihak Zulfian untuk meminta waktu tambahan sekitar 12 bulan. Itu sudah saya dari pihak Zulfian perkirakan bisa melunasi dalam waktu hal tersebut. Nggak bisa begitu Bu, masalahnya saya udah ngasih waktu 36 bulan buat bayar angsurannya. Nah, Pak Zulfian baru bayar 2,5-nya aja nggak nyampe, baru 1.500.000 dari 28 juta Bu. Terus saya udah ngasih somasi 3 kali, dikasih tanggapan juga kagak sama Pak Zulfian Bu. Itu gimana Bu kalau dia minta waktu 12 bulan lagi Bu? Itu menurut saya terlalu lama Bu. Baik Bu, dari pihak Bapak Ali ini ingin memberikan pelunasan sebanyak 4 bulan karena waktu yang sudah Bapak Ali ini berikan sudah lumayan banyak. Takutnya malah ditambah-tambah lama lagi, tidak ada solusi yang bagus gitu. Jadi dari pihak kami ingin menyarankan 4 bulan, dan jika dari pihak Bapak Zulfian ini tidak melunasi, barang jaminan ini akan kami lelang. Saya izin menanggapi dari pihak kuasa hukum Pak Ali. Jadi saya di sini bersama Pak Zulfian itu meminta waktu tambahan 12 bulan dikarenakan Pak Zulfian sekarang bekerja hanya sebagai driver ojol. Jadi menurut saya dan pihak Pak Zulfian 12 bulan merupakan waktu
yang cukup untuk melunasi utang-utang tersebut. Kayak gitu. Baik, di sini mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit ya bahwa dari pihak penggugat ini ingin Bapak Zulfian untuk membayarkan hutangnya selama 4 bulan. Lalu dari pihak Bapak Zulfian itu meminta waktu selama 12 bulan, yang mana nanti mungkin Bapak Zulfian bisa mengusahakan untuk melunasinya seperti itu ya. Nah, karena sepertinya dari tadi tidak menemukan kesepakatan atau titik temu dalam jangka waktu pembayaran pelunasan ini, maka saya bisa memberikan saran mungkin bagaimana kalau pembayarannya ini dalam jangka waktu 6 bulan, karena bisa dilihat dari faktor Bapak Zulfian juga kan sedang ada permasalahan dari ekonominya. Nanti dalam jangka waktu 6 bulan ini Bapak Zulfian bisa mengusahakan untuk melunasi hutangnya kepada PT BS ini. Lalu dari pihak penggugat juga tidak menunggu terlalu lama ya, karena dalam waktu 12 bulan itu cukup lama, karena sebelumnya juga sudah diberikan waktu untuk melunasi. Nah, bagaimana kalau misalkan 6 bulan dari pihak penggugat mungkin setuju dan menyanggupi? Setuju. Saya akan usahakan pelunasan ini selama 6 bulan. Baik, bagaimana kalau dari pihak penggugat, apakah setuju 6 bulan? Saya setuju dengan waktu 6 bulan yang diberikan untuk Bapak Zulfian melunasi hutang-hutangnya. Namun dengan syarat jika Bapak Zulfian tidak mampu melunasi hutangnya dalam waktu yang sudah diberikan waktu tambahan selama 6 bulan itu, maka saya akan melelang barang jaminan dari Bapak Zulfian untuk melunasi hutang-hutangnya. Baik, di sini bisa saya simpulkan ya, kalau nanti Bapak Zulfian selama 6 bulan tidak bisa melunasi juga, maka Bapak Ali akan melelang jaminan dari Bapak Zulfian seperti itu. Nah, bagaimana dari Bapak Zulfian, apakah setuju dengan syarat dari Bapak Ali? Ya sebenarnya cukup keberatan, tapi saya di sini akan mengusahakan lah sebaik mungkin. Baik, karena sudah disepakati ya bahwa pelunasan hutang dari pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bapak Zulfian ini akan dilunasi selama 6 bulan. Lalu tadi juga dari PT BSI sudah mengajukan syarat apabila Bapak Zulfian tidak melunasi hutangnya selama 6 bulan, akan dilelang barang jaminan yang Bapak Zulfian berikan seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah membuat kesimpulan dari hasil mediasi hari ini yang harus ditandatangani oleh para pihak. Jadi dari sini dulu ya. Lalu selanjutnya baik, terima kasih. Dengan adanya tanda tangan ini berarti para pihak sudah sama-sama setuju ya dan sepakat ya untuk berdamai. Dan dengan adanya akta perdamaian, adanya surat perdamaian ini berarti para pihak ini harus menyepakati apa yang sudah tertulis di dalam sini ya. Baik. Baik, nanti selanjutnya saya akan membuat yang lebih konkret lagi, lalu saya akan daftarkan ke pengadilan supaya akta perdamaian ini bisa mempunyai kekuatan hukum tetap. Terima kasih kepada para pihak karena sudah menyempatkan waktunya, sudah menyempatkan hadir, dan sudah menunjukkan itikat baiknya untuk berdamai. Untuk mengakhiri proses mediasi ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Lalu silakan para pihak untuk saling